lagi mau buat video kampanye. Ikutin keseruan kita yuk! Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Apakah kalian merasa akhir-akhir ini banyak banget bencana yang ada di dunia, khususnya yaitu Indonesia, seperti kekeringan, berkurangnya sumber air bersih, timbulnya cuaca ekstrim, perubahan rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Bencana alam ini terjadi akibat fenomena perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim ini terjadi akibat fenomena pemanasan global. Jejak karbon yang menumpuk merupakan salah satu penyebab dari fenomena pemanasan global tersebut. Jejak karbon sendiri merupakan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Adapun beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan jejak karbon yaitu Jadi yang pertama, penggunaan energi listrik sebagai keperluan sehari-hari seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, dan peralatan listrik lainnya yang dapat menghasilkan gas emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik. Begitupun dengan penyalahgunaan air yang dibutuhkan banyak energi untuk mengelola air bersih agar supaya bisa digunakan, tetapi kita malah membuang atau menyalahgunakan air bersih tersebut. Yang kedua, kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon dalam proses pembakaran bahan bakar tersebut. Berpergian menggunakan kendaraan pribadi, artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi atau CO2. Ketiga, yaitu makanan yang kita konsumsi sehari-hari juga merupakan sumber gas dari emisi karbon, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah. Mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. Misalnya, bagi kalian yang suka makan daging sapi, jejak karbon yang dihasilkan sangatlah tinggi, karena daging sapi merupakan salah satu penghasil gas emisi terbesar di dunia. Belum lagi, daging tersebut harus didatangkan dari luar negeri, seperti USA, Jepang, ataupun Australia. Yang keempat, sampah yang kita buang saat kita membuang makanan dari sampah taman ke dalam tempat sampah, maka sampah-sampah tersebut akan dibawa dan dikubur di tempat-tempat pembuangan sampah. Saat sampah yang berada paling bawah mengalami pembusukan, terbentuklah gas metana. Gas metana akan merusak lapisan ozon bumi karena gas metana termasuk gas-gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim dan karbon organik. CO2 menjadi gas utama untuk yang dihasilkan oleh pembakaran sampah dan dihasilkan cukup tinggi dibandingkan emisi gas lainnya. Jejak karbon ini sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan layak dihuni oleh makhluk hidup. Namun, jejak karbon yang berlebihan juga menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan kita di bumi. Untuk itu, jumlah jejak karbon yang berada di atmosfer harus ditekan agar tetap dalam jumlah yang normal. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir jumlah jejak karbon yang kita hasilkan di antaranya. Yang pertama, melakukan reboisasi. Nah, reboisasi ini dapat dimulai dari diri sendiri seperti menanam pohon di lingkungan sekitar. Reboisasi ini membantu mempromosikan penipisan CO2 serta bertahap dari atmosfer melalui penyerapan selama fotosintesis. Pada gilirannya, hal ini akan mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer.
Yang kedua, mengurangi konsumsi daging. Semakin banyak kita mengonsumsi daging, semakin banyak juga produksi hewan ternak. Kotoran hewan menghasilkan gas metana yang dapat menyebabkan pemanasan global. Sehingga mengurangi konsumsi daging dapat mengurangi gas metana. Yang ketiga ada melakukan 3R. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri merupakan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan, seperti menggunakan sapu tangan untuk mengganti tisu. Yang kedua ada reuse, memakai kembali bahan-bahan yang masih bisa digunakan, seperti menggunakan kertas bekas sebagai salah satu media dalam pembuatan amplop. Yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang barang bekas. Yang keempat, menghemat pemakaian listrik dan air dapat membantu mengurangi jejak karbon, karena sebagian besar listrik yang dihasilkan di dunia berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Proses pembakaran ini menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Ketika kita menghemat listrik dan air, kita juga mengurangi kebutuhan kita akan energi listrik dan air. Dengan demikian, kita mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang dibakar untuk menghasilkan listrik, sehingga juga mengurangi jumlah gas emisi rumah kaca yang dihasilkan. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lindungi bumi kita, karena kita adalah generasi bangsa. Say yes to reduce. Say no to adding to the carbon footprint. Jauhi jejak karbon. Bersama kita, anak bangsa pasti bisa. Sekian dari kami, dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Oh, Santi, 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 oh. Jadi itulah keseruan dari video kami. Terima kasih sudah menonton. And goodbye. Thank you for watching. Bye-bye. Dah.